Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, Nama saya Mas Huri dari eh, kelas 06 Tele 003 dengan NIK 20 10 10 10 triple 03 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan mata kuliah Jaringan Komputer. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan materi jaringan komputer yang berjudul router. Baik, tak usah berlama-lama, langsung saja kita buka PowerPoint yang telah saya buat. Pada halaman pertama, kita F5 saja ya. Kita tampilkan slide-nya. Ini adalah data singkat saya di kampus Universitas Pamulang. Kemudian next slide. Ya, ini adalah beberapa poin yang akan saya sampaikan di presentasi ini. Yang pertama yaitu pengertian router, yang kedua fungsi router, yang ketiga algoritma router, 4 cara kerja router, 5 macam-macam router. Kemudian saya akan langsung saja ke pengertian router. Satu, pengertian router, gambar ini adalah ilustrasi saja ya. Ini adalah router yang dibuat secara ilustrasi. Kemudian pengertian router adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet satu ke perangkat yang lain melalui proses routing. Proses routing sendiri merupakan proses meneruskan paket jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi router. Ini adalah mentransmisikan dengan cara proses merouting. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Fungsi router antara lain menghubungkan jaringan DSL. Apa itu DSL? DSL yaitu Digital Subscriber Line. Menghubungkan jaringan ke DSL, salah satu fungsi router itu menghubungkan ke jaringan DSL atau Digital Subscriber Line. DSL juga berguna sebagai firewall atau melindungi data untuk meningkatkan cyber security agar jaringan internet lebih aman. Dengan begitu, router bisa berfungsi memblokir lalu lintas data yang mencurigakan dan mencegah adanya broadcast storm yang membuat kinerja jaringan lebih lambat. Yang kedua, fungsi router adalah mentransmisikan informasi. Router juga memiliki fungsi mentransmisikan informasi dari ke jaringan lain. Router menjembatani akses internet dengan sistem kerja networking bridge agar data suatu jaringan bisa dipakai oleh jaringan lain. Hal ini memungkinkan komputer bisa saling berkomunikasi sehingga dapat terjadi pertukaran antar node dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, fungsi router adalah menyaring paket data atau memfilter paket data. Proses filtrasi akan mendukung kinerja jaringan internet dan mencegah perlambatan koneksi internet akibat traffic yang terlalu padat, yang besar, ataupun yang crowded. Penyaringan paket data dilakukan berdasarkan aturan melalui alamat IP, port TCP, dan UDP. Itu adalah 3 fungsi utama router. Mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan sekalian yang lain. Kemudian yang ketiga adalah algoritma router. Algoritma router tidak lain adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk menentukan jalur optimal di mana paket data bisa ditransmisikan. Yang keempat, cara kerja router.
Cara kerja router adalah seperti ilustrasi di samping kanan di bawah saya, di bawah video saya. Ini komputer A, komputer B. Router bekerja dengan mengarahkan jaringan data menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang akan dilalui sebuah paket data dalam mencapai tujuannya. Paket data tersebut berisi beberapa bagian. Salah satunya membawa informasi seperti pengirim, tipe data, dan alamat IP tujuan. Router akan membaca tiap bagian ini kemudian menentukan rute terbaik maksud saya yang akan digunakan untuk setiap transmisi proses data. Proses transmisi data. Maaf. Ini adalah ilustrasinya. Paket data dari komputer A akan melalui beberapa jaringan. Ini ada network 1, network 3, network 5 untuk sampai ke komputer B. Kemudian router akan menentukan jalur terbaik. Dia akan menentukan jalur terbaik menuju tujuan tersebut untuk menghasilkan koneksi yang cepat. Itu mungkin cara kerja router yang dapat saya sampaikan. Kemudian setelah itu ada poin kelima yaitu macam-macam router. Di sini ada wireless, wired, core router, dan edge router. Wireless ini adalah tipe router yang nirkabel yang menawarkan konektivitas WiFi atau nirkabel ke perangkat pengguna. Jenis ini menggunakan kabel Ethernet agar terhubung ke modem, lalu mendistribusikan sinyal dengan mengubah paket data dari kode biner menjadi sinyal radio. Kemudian sinyal tersebut akan dibagikan menggunakan antena yang ada pada perangkat router. Jadi router jenis ini tidak memerlukan kabel untuk terhubung ke perangkat pengguna. Kemudian router jenis wired. Router kabel menggunakan kabel Ethernet untuk ke modem. Tetapi router jenis ini memerlukan kabel terpisah untuk menghubungkan ke beberapa perangkat jaringan yang terhubung ke modem. Yang ketiga adalah core router. Jenis ini biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan yang memiliki volume pengiriman paket data besar atau kredit. Core router ini beroperasi pada inti jaringan dan tidak berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Yang ketiga adalah edge router atau ujung ya. Ini sesuai dengan judulnya edge ujung. Jenis router ini bertugas untuk berkomunikasi dengan router inti dan jaringan eksternal. Sesuai namanya, router berada di tepi jaringan dan menggunakan BGP atau Border Gateway Protocol untuk mengirim dan menerima dari LAN, data dari LAN dan WAN yang berada di luar jaringan. Mungkin itu saja presentasi mengenai penjelasan router yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.